eh, Pak Yayat dan Ibu Muri itu sangat tahu bahwa ini adalah sebabnya atau akibat dari mereka ingkarnya atas perjanjian mereka. Dia juga terus melakukan bagaimana caranya jangan sampai nih si putrinya ini satu-satunya ini jadi tumbal dari perjanjiannya mereka gitu. Gue nervous sih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Kembali lagi bersama kami Pancakaki dan Samawe Adventure yang sudah beberapa bulan ini mungkin jarang nongol, jarang upload video karena memang kesibukan, terutama kesibukan beliau dan kami harus mengawal persiapan 30 Summit Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kami mohon doa dari teman-teman semuanya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, Amin. terkendali, sehat semuanya sampai kembali lagi kurang lebih 1 tahun ke depan, ya. Oh, amin. Amin ya, 1 tahun nih kita ya. Insya Allah 1 tahun. kurang lebih lah. Sejujurnya saya agak nervous karena malam ini sesuatu yang luar biasa, terutama buat saya. Biasanya seorang AW itu mewawancarai orang, tapi malam ini saya mendapat sebuah tugas untuk mewawancarai beliau. Kebalik nih. Yang gue bingung nanti tanya-tanyanya. Karena gue yakin ini lu udah hajar habis bang. Dan gue nggak ada kesempatan buat nanya nantinya gitu ya. Ya udah gue umpet-umpetin sedikit ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita serahkan waktunya ke beliau untuk menceritakan. Siap. Thank you Kang Indra. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Gue coba mau nyampein, ini lu kan agak serius banget nih malam ini kayaknya. Iya, makanya. Biasanya kalau sama Kang Kendang satunya itu nggak pernah beres. Jadi mungkin teman-teman agak sedikit beda di video Pancakaki kali ini, di part satunya Pancakaki. Gue akan coba membawakan atau menyampaikan sebuah cerita kan. Sebuah cerita, ini true story. Cerita yang sangat nyata. Hanya saja gue merubah hanya nama. Hanya nama. Untuk lokasi gue akan sebutkan. Siap. Itu aja. Jadi hanya nama itu kenapa? Karena ya dia tidak mau tersebut, itu aja sih. Okay. Jadi kejadian ini kebetulan gue lagi di Cianjur nih sekarang nih posisinya. Jadi ada cerita dari sebuah desa di Cianjur kan. Jadi konon ini entah ceritanya itu tahun 1962. Tahun 92. Tua banget ya. Tua bukan gua dengar langsung atau lihat langsung kejadiannya karena pastinya gue belum lahir. Gua mendapatkan cerita itu dari salah satu keluarga mereka yang menceritakan ulang ke gua dan akhirnya coba untuk gue sampaikan. Kenapa nggak dianya langsung? Iya. Tetap akan menjaga privasi keluarganya mereka, jadi tutup. Jadi tujuannya untuk share informasi ini adalah atau cerita ini sedikit banyaknya sangat berpengaruh atau sangat bisa mengedukasi ke kita bahwa apapun apa yang kita capai tentunya sangat tidak layak jika dilakukan di luar jalur syariat keyakinan kita masing-masing. Itu aja sih. Oke, tadi yang gue bilang tahun 1962. Jadi ceritanya ada sebuah desa di Cianjur. Ada satu petani yang sukses lah gitu. Kalau sekarang itu kita bicara petani rata-rata tuh buruh tani. Buruh tani. Artinya dia bekerja menggarap sawah atau lahan orang, jadi sebuah sawah atau ladang gitu. Kalau dulu kan dibilang petani ya mereka memang punya tanah sendiri, bahkan mungkin lebih luas atau luas banget gitu. Dia garap sendiri tanahnya. Sehingga petani zaman dulu tuh memang punya kekayaan yang lumayan besar lah. Apalagi jumlah tanah yang masih sangat luas digarap, belum ada perumahan segala macam kan tahun dulu.
Jadi keluarga satu orang nih namanya beliau itu Pak Yayat. Pak Yayat. Jadi Pak Yayat itu dia menikah sama Ibu Murni. Pak Yayat menikah dengan Ibu Murni. Itu nikah tahun 1962. 1962 beliau menikah dengan usia yang masih sangat muda sih sebetulnya. Usia masih sangat muda. Setelah menikah dengan Ibu Murni, ya hubungan rumah tangga mereka aman-aman aja lancar. Mengharapkan satu momongan, mungkin 2 momongan atau apa gitu. Hanya saja di dalam pernikahan mereka itu setelah hampir 10 tahun mereka menikah, mereka belum dikaruniai putra atau putri, kemomongan, belum. Sehingga untuk status seorang petani yang saat itu kaya dan mempunyai bukan kedudukan ya, kayak derajat yang status sosialnya tinggi itu sangat menjadikan kekurangan bahwa pada saat dia tidak punya keturunan. Akhirnya dia berusaha untuk mencari cara bagaimana agar dia punya keturunan. Tapi sialnya nih, saat itu dia memutuskan untuk mencari informasi bagaimana caranya dengan singkat untuk bisa mendapatkan keturunan. Dia melakukan sebuah ritual. Jadi ritual pesugihan. Jadi ritual pesugihan. Loh, kenapa pesugihan? Dia kan sudah kaya gitu kan. Jadi pesugihan itu sebetulnya bukan hanya untuk mencari harta ya, tapi mendapatkan sesuatu yang baru yang dia tidak punya dan dia pengen punya. Itu salah satu termasuk tindakan pesugihan juga. Tentunya yang dilakukan melalui bersekutu dengan jin atau setan atau merkayangan. Cara-cara instan dan cara-cara yang sangat tidak dianjurkan dari agama kita kan. Jadi karena dia di Cianjur, ini ke teman-teman mungkin yang sudah sangat mengerti atau teman-teman juga boleh cari tahu. Nama pesugihannya itu Munding Seri. Oke, saya pernah dengar itu, Bang. Oke, Kang Indra kalau misalkan pernah dengar juga cerita tentang Munding Suri, nanti juga boleh sampaikan seperti apa sih Munding Suri. Setahu saya sih kayaknya ada dua akibat. Dua akibat jika kita melakukan pesugihan seperti itu. Yang pertama, dia selalu minta korban. Pasti minta korban. Dalam artian gini, misalkan kita datang ke ritual tersebut, ke pesugihan tersebut, dia minta satu, itu adalah timbal baliknya jiwa. Jika jiwa tidak, dia akan cacat. Betul. Artinya cacat itu dia akan memiliki bibir sumbing. Betul. Seumur hidupnya kan sumbing. Ya, tidak bisa memilih. Dia harus mati atau dia harus sumbing. Kalau misalkan ada optionnya mau mati atau mau sumbing, orang pasti akan pilih sumbing semuanya kan gitu. Bisa aja setelah dapat sumbing mereka operasi kan gitu ya. Tapi itu tidak tertulis atau tidak terpaparkan. Tapi sudah dijelas seolah-olah sudah di syaratnya dari sana sudah jelas gitu, Mas. Berarti syarat lu kalau nggak sumbing atau syarat lu harus jiwa gitu ya. Betul. Tidak ada pilihan. Jadi akhirnya Pak Yayat sama Ibu Murni ini mereka sepakat untuk melakukan pesugihan itu di kawasan Gunung Gede, Cianjur. Singkat cerita mereka melakukan ritual pesugihan tersebut dilakukan itu di tahun 1972 ritualnya. Setelah 10 tahun dia menikah, dia tidak punya anak. Sampai dengan 1972 akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pesugihan untuk bisa mendapatkan momongan. Akhirnya dia melakukan itu dengan adanya perjanjian. Perjanjiannya itu dia meminta tumbal jiwa dari anak perempuan. Anak perempuan yang nantinya akan dilahirkan. Dari pasangan Pak Yayat dan Ibu Murni. Setelah mereka sepakat dengan hal itu, akhirnya 1 tahun kemudian lahirlah anak pertama. Namanya Wawan. Laki-laki. Terus 1-2 tahun kemudian lahirlah Asih. Perempuan. Anak kedua. Dan ternyata bukan cuma 2. Pasangan Pak Yayat sama Ibu Murni ini memiliki 7 anak.
Anak pertamanya itu Wawan, keduanya Asih, ketiganya Dadan, keempatnya Ujang, kelimanya itu Jaya, keenamnya itu Deden, ketujuhnya itu Didin. Ini tentunya bukan nama sebenarnya, saya hanya menyamarkan nama tersebut. Oke, jadi yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, ketiga dan sampai ketujuh orang tuh laki-laki semua. Jadi perempuannya hanya satu ya? Perempuan hanya satu. Oke, singkat cerita, itu kan ya bertahap ya 1 tahun, sekarang 1 tahun punya anak, 1 tahun punya anak, 1 tahun punya anak gitu kan. Nah, mereka itu normal saja hidup seperti anak-anak yang lain. Hanya saja yang diketahui oleh Pak Yayat dan Ibu Murni itu ini pasti akan terjadi sesuatu hal pada anak dia yang nomor 2, Asih. Sesuai perjanjian. Karena sesuai perjanjian dengan pesugihan tersebut bahwa anak perempuannya itu akan menjadi tumbal. Entah itu nyawa, entah itu sumbing, dia belum tahu. Pada saat Pak Yayat sadar bahwa anak perempuannya bisa saja menjadi tumbal, dia melakukan ritual penangkalan. Dalam artian gini kan, ritual penangkalan dia mengunjungi beberapa orang pintar segala macam agar jangan sampai anaknya itu menjadi tumbal. Dengan kata lain mencoba mengingkari perjanjian itu. Yes, betul. Karena saat itu beliau punya ya tingkat ekonomi yang sangat mapan. Jadi untuk melakukan hal kayak gitu, mengunjungi orang pintar segala macam di kala itu sangat mudah buat beliau gitu, relatif mudah. Dilakukan dari mulai Asih lahir, mulai terus hampir rutin dilakukan supaya ini tidak terserang atau jangan sampai Asih ini diambil. Akhirnya lahir pula anak ketiga, lahir angka keempat, anak kelima, anak keenam sampai dengan anak ketujuh. Nah, tapi anak ketujuh ini dia namanya Didin. Nah, si Didin ini sudah mulai menunjukkan bahwa dia tidak normal. Artinya gini kan, bukan tidak normal secara fisik, tapi secara akal dan pikiran. Kejiwaannya. Dari secara kejiwaan dia terganggu. Si Didin. Kita tidak pernah tahu atau mereka tidak pernah tahu apakah gangguan kejiwaan ini akibat orang tuanya melakukan pencegahan agar si kakaknya Asih ini tidak diambil sebagai tumbal. Ataukah memang sudah seperti itu gitu. Jalan tapi terus si seorang bapak ini dengan dia coba menyembuhkan si Didin yang secara psikis dia kurang sehat, dia juga terus melakukan bagaimana caranya jangan sampai nih si putrinya ini satu-satunya ini jadi tumbal dari perjanjiannya mereka gitu. Oke, jadi Jaya ini dia adiknya menikah lebih awal. Jaya ini adik nomor 3-nya menikah lebih awal. Tapi setelah menikah dia tuh menimbulkan gejala-gejala sudah mulai sakit jiwa nih, sudah mulai gila gitu. Jadi si istri ini melihat bahwa selain adik bungsunya dia si Didin itu gila, ternyata suaminya dia saat itu sudah mulai gila lagi. Begitu menunjukkan gejala. Padahal yang tadinya dari mulai dia kecil sampai menikah itu normal biasa. Normal aja, nggak ada gejala apapun. Tidak ada. Jadi muncul gejala itu pada saat setelah menikah. Nah dari situlah dia diceraikan saat itu. Minta cerai istrinya. Cerai lah akhirnya. Nah kita balik ke Asih sebagai tokoh utama yang kita ceritakan saat itu. Karena Asih adalah aktor utama nih dalam cerita ini. Asih bukan tanpa masalah, Kang. Asih itu juga bermasalah. Masalahnya dia itu ada 2. Yang pertama adalah dia suka demam panas tinggi. Yang kedua adalah dia suka hibernasi. Dalam artian tidur panjang selama 1 minggu, selama 2 minggu. Habis itu bangun dia normal lagi. Tapi layaknya orang tidur biasa gitu. Yes. Jadi gue coba jelaskan dulu yang kedua tadi, yang dia hibernasi 1 minggu atau 2 minggu. Biasanya dia begitu tidur, dia itu merasa dia tuh berkunjung ke Gunung Gede, dan dia di sana itu dipertemukan sama semua kayak model siluman ular gitu ya, banyak ular kayak model jenis siluman ular. Dan dia di sana diberlakukan seorang putri. Jadi dia benar-benar
dijamu segala macam gitu kan. Bahkan dia tuh diajak melewati untuk masuk sebuah istana itu melewati anak tangga gitu kan. Tapi anak tangganya itu dari tubuh manusia kan. Jadi dia tuh seolah-olah masuk ke dalam area Gunung Gede Pangrango, masuk ke dalam satu kawasan yang isinya juga banyak ular, siluman artinya dalam itu. Dan dia diperlakukan sebagai seorang putri dan dia diajak masuk ke dalam istana melalui tangga, tapi tangganya itu terbuat dari tubuh-tubuh manusia yang disusun sebagai anak tangga. Kenapa si orang yang menyampaikan cerita ini ke saya itu tahu? Karena ternyata Asih itu begitu dia bangun dari hibernasinya, dia menceritakan apa yang terjadi pada saat dia tidur. Dia ceritakan itu gitu ya. Ceritakan itu. Jadi makanya hampir semuanya tahu jika Asih hibernasi, pasti setelah hibernasi itu dia menceritakan apa yang dilakukan di Gunung Gede saat itu. Selama dia tidur itu. Selama dia tidur. Yang artinya Pak Yayat dan Ibu Muri itu sangat tahu bahwa ini adalah sebabnya atau akibat dari mereka ingkarnya atas perjanjian mereka. Oke. Itu. Nah, itu yang kedua tadi. Yang pertama yang saya bilang tadi demam panjang. Demam panjang itu nggak cuma demam. Ada akibatnya. Dari demam tersebut, dia kayak mengalami kesurupan. Kesurupan menjadi seekor ular. Bahkan dia bertingkah aneh. Seperti layaknya ular gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sering juga terjadi sama dengan hibernasi. Jadi penyakitnya dua, kalau nggak hibernasi kesurupan, demam tinggi, kesurupan, hibernasi, demam tinggi, seperti itu terus-terusan. Tapi layaknya kayak ada penangkal dari sisi keluarga. Artinya gini, pada saat dia mengalami kesurupan ataupun sakit, yang kita bilang sakit, ada salah satu dari keluarganya, seorang sepuh, uyutnya dia, saat itu tuh usianya masih sekitar 160 sampai 170 tahun, sangat sepuh. Bahkan si uyutnya beliau tuh meninggal sekitar usia 180 tahun baru meninggal. Jadi si uyutnya itu pada saat si Asih kesurupan ataupun sakit, uyutnya datang. Uyutnya selalu datang dan uyutnya melakukan 3 tahapan. 3 tahapan penyembuhan untuk menyadarkan Asih dari kesurupannya gitu. Tahapannya sama, hanya bisikan gitu. Hanya saja reaksi pada saat bisikannya yang berbeda. Dari pertama Asih mulai menjadi ular, diambil, kepalanya dipegang, dibisikkan ke telinganya, balik. Pada saat si Uyut bilang itu pertama kali, Asih yang awalnya berubah atau bereaksi seperti ular, dia berhenti. Tapi masih tidak sadar dan masih memiliki suhu badan yang sangat panas gitu. Terus dibisikkan kembali sama Uyutnya, balik. Setelah itu badannya jadi tidak panas lagi, tapi tetap belum sadar. Nah, dilakukan bisikan yang ketiga, balik. Saat itu Asih siuman lagi, sehat lagi. Artinya selalu seperti itu. Pada saat sakit selalu seperti itu. Bahkan Asih ini sering kali di titik pada saat dia sakit parah yang ibaratnya tuh ya sudahlah, ini mah udah sakaratul maut lah gitu, udah mau meninggal, keluarganya sudah kumpul, warga sekitar sudah kumpul. Tapi nggak tahu tiba-tiba sehat lagi. Jadi dinyatakan mau meninggal tuh udah berkali-kali kan, tapi sehat lagi. Bahkan sampai di waktu dia mau menikah, akhirnya diputuskan menikah. Siapa tahu dengan menikah kutukannya atau itunya akan tercabut atau hilang, jadi normal ya. Nah tapi yaudah akhirnya keluarga memutuskan untuk menikahkannya dia gitu. Menikahnya tapi tidak mudah. Pada saat besok mau akad nikah dia sakit lagi gitu kan. Akhirnya pernikahan diundur. Mau nikah lagi besok sakit lagi. Jadi seolah nggak pernah terrealisasi dia mau menikah tuh, nggak pernah, nggak bisa kayak nggak boleh gitu nikah. Tapi akhirnya tercapai juga nih, niat pernikahan itu terlaksana. Akhirnya mereka, si Asih ini menikah juga. Jadi Asih itu menikah dengan pemuda yang namanya Eman. Jadi alhasil si Eman sama Asih ini menikah itu kalau nggak salah tahun 1990. Informasinya ya, berdasarkan cerita tuh
berdasarkan cerita menikah si Asih dengan Eman ini di tahun 1990. Oke. Asih sama Eman menikah ini tetap masih punya masalah yang sama pada Asih. Masih sering sakit. Tapi di tengah-tengah sakitnya dia, hubungan rumah tangganya itu normal. Artinya gini, Asih dan Eman memiliki 3 orang anak. Tepatnya putra ya, karena anaknya laki-laki tiga-tiganya. Yang pertama itu namanya Adi, yang kedua namanya Elang, yang ketiga itu namanya Jaya. Jadi 3 putranya ini cuman selang lahir itu 1 tahun gitu. Jadi dalam 3 tahun dia punya 3 orang anak gitu. Oke. Dari 3-tiganya juga tidak ada yang cacat. Jadi masalahnya tetap di ibunya, di Asih. Nah akhirnya Asih ini terus mengulang kejadian kayak model kesurupan lagi, hibernasi lagi, tidur panjang lagi, kesurupan lagi, hibernasi, tidur panjang, hal-hal kayak gitu. Akhirnya si Wawan tuh kakaknya Asih. Jadi kan Asih punya 6 bersaudara lainnya. Anak pertama Wawan, terus lanjutnya si Asih, lanjut sama 5 orang adiknya Asih gitu. Jadi Wawan ini berpikir, wah kacau ini harus disembuhin lah segala macam. Pokoknya cari apapun bagaimana caranya agar Asih ini berhenti seperti ini gitu. Jangan sampai terus-terusan seperti itu gitu. Terus masih si Wawan masih terus mencari, Asih terus seperti itu. Asih terus mengalami hal seperti itu sampai, tapi lagi-lagi pada saat Asih kambuh, Uyut datang. Kunciannya Uyut. Uyut datang sembuh. Sampai akhirnya Uyut itu meninggal di tahun berapa ya? Kurang lebih 2001 Uyut itu meninggal. Iya, Uyut itu meninggal tahun 2001-an. Sebentar, 2003. Oh, oke. Sorry, ada bisikan ya. Jadi Uyut itu meninggal tahun 2003. Nah, begitu Uyut meninggal, dia terus-terusan kambuh lagi. Cuman begitu kambuh, sangat sulit sembuh. Akhirnya si kakak ini Wawan semakin nggak kuat nih ngadepin si Asih seperti ini. Akhirnya entah dia dapat bisikan dari mana, petunjuk dari mana, dia cari, dia tanya ke segala penjuru. Akhirnya dia memutuskan untuk ke Gunung Gede. Si Wawan ini. Nah, Gunung Gede, setelah dari Gunung Gede, Wawan pulang, Wawan membawa ya satu kantung bunga. Entah itu bunga apa tidak dijelaskan sama si penyampai cerita. Cuman yang jelas bunga ini digunakan untuk dicampurkan ke dalam air dan airnya itu dimandikan ke Asih. Tujuannya itu aja untuk melepas kutukan. Seperti itu kan. Untuk melepas kutukan. Nah begitu disiram